Hari ini kita ngobrolin bedanya spiritual, agama, dan kesadaran, atau spirituality, religion, and consciousness. Jadi religion itu agama, spirituality itu spiritual, terus consciousness atau kesadaran. Bentar, nunggu kumpul dulu. Jadi biasanya awal-awal live itu nyapa-nyapa dari kota mana aja, terus kapan kita akan ngobdar bareng nanti gitu ya. Sekarang Prabu sendirian karena memang live-nya di rumah, di kamar. Yang kemarin kan kita live bareng-bareng ya, ada 3 orang. Halo semuanya yang baru gabung. Mungkin 3 menit lagi kita bakal bahas ya. Sebenarnya sesuatu ini gampang untuk dibedakan. Karena memang sebenarnya berbeda. Bekasi hadir. Halo Mas Pria Kurus. Mas Hersundang di Lekasi. Sabar. Nunggu anak-anak dulu ya. Ya, secara istilah ya. Ini biasanya bebarengan. Jadi secara prakteknya biasanya bebarengan, tapi secara ini menurut pengalamanku dan konseptual yang ada di otakku ya teman-teman. Jadi ini bukan pakem ya, ini perlu di disclaimer. Ini bukan pakem pengertian, oh berarti yang dimaksud agama itu gini, spiritual itu. Hadir Min, Mbak Aulia, oke. Disclaimer lagi kalau apa yang aku bahas ini secara menurutku dan pengalamanku. Jadi mungkin beberapa teman yang lihat mungkin punya pengertian dan pengalaman masing-masing. Kan kita sharing pengalaman sebenarnya. Nanti kalau ada pertanyaan itu di sini nih, di sebelah kolom komentar itu kan ada gambar video, gambar orang ya, sama gambar apa ini, gambar tanda tanya. Itu diklik tanda tanyanya itu nanti tulis di situ aja komentar apa pertanyaan-pertanyaannya. Nyimak tat. Ibu. Kontak WA berapa Prabu? Mas Ili. DM aja ya kalau masalah WA ya, nomor WA. Nanti tak masukkan grup Toporoso nanti kalau apa WA nanti. Realiza. Complicated topik ini. Memang susah. Nggak paham kalau orang tak sadar kesadaran itu apa ya. Jadi oh ternyata beda ya Prabu ya antara agama, spiritual, dan kesadaran beda secara istilah ya, tapi biasanya bebarengan. Nah ini langsung aku mulai aja ya. Oke. Banyak di tengah masyarakat itu gini teman-teman, banyak yang memilah-milah antara orang agamawan dan spiritualis. Jadi orang yang berjalan di agama dan orang yang berjalan di spiritual. Sebenarnya sama sebenarnya ya. Tapi secara mungkin kalau masyarakat mendeskripsikannya berbeda. Makanya ini deskripsi ini itu Prabu dapat dari beberapa pengalaman Prabu ya, sharing-sharing di beberapa orang juga, dan juga pengalaman Prabu sendiri. Ternyata sebenarnya beda. Nah, bedanya gini. Ini kita kesampingkan kesadaran dulu ya. Karena kita udah bahas banyak kesadaran itu apa dan sebagainya. Coba kita coba agama dan spiritual itu apa. Jadi kesadarannya disampingkan dulu. Mungkin terakhir lah. Karena kesadaran kan udah sering kita bahas ya. Nah, ini yang jadi pokok ini agama dan spiritual itu apa. Dan kenapa alasannya Toporoso itu bukan akun agama? Kenapa nggak bukan akun spiritual sekalian Prabu? Ya karena berbeda.
Kalau menurutku ini berdasarkan pengalaman dan istilah yang aku dapat, konseptual yang ada di otakku sendiri. Mungkin teman-teman punya beberapa pengertian lain. Kalau menurutku agama itu makanan. Ini aku ibaratin biar kita mudah memahaminya. Agama itu makanan, sedangkan spiritual itu rasa kenyangnya. Kita itu bisa suka dengan makanan apapun, teman-teman. Dan misalkan ya, Prabu ini dari lahir itu dikenalkan makanan nasi goreng gitu misalnya. Jadi sampai sekarang ini Prabu meyakini yang benar itu nasi goreng, dan yang membuat kenyang Prabu ini nasi goreng. Padahal ternyata makanan itu banyak. Jadi ada yang suka soto, ada yang suka rawon, ada yang suka apalagi rujak misalkan, ada yang suka ketoprak misalkan, atau macam-macam lah. Dan semuanya beragam, semuanya tidak ada, kalau menurutku sendiri ya, itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah juga itu. Yang penting rasa kenyangmu itu tadi. Ini contoh nih. ini tengah terjadi di masyarakat nih. Jadi ada misalkan Bejo nih. Bejo ini punya kesukaan makan nasi goreng gitu ya. Sedangkan si Budi ini punya kesukaan makan soto ayam gitu. Nah, keduanya ini saling menuduh nih. Misalkan si Budi ini karena suka soto ayam, jadi Bejo ini kan temenan nih. Menurutku soto ayam itu yang paling enak, yang paling sempurna, yang paling bisa membuat kita kenyang, yang membuat kita nyaman. Soto ayam itu nomor 1 gitu misalkan. Terus si Bejo bales tuh, enggak, justru nasi goreng itulah yang membuat kita kenyang. Nasi goreng itu kayak penutup semua makanan misalkan, atau sebagainya itu. Bertengkar sendiri masalah makanan. Bertengkar sendiri itu agama. Kalau menurutku ya, maksudnya menganalogikan dengan sederhananya seperti itu. Nah, sedangkan spiritual itu apa? Spiritual itu rasanya, rasa kenyangnya. Jadi agama itu lebih ke bentuk fisik yang ada di luar ini, yang kamu bisa bermain atau bisa bermanfaat ke orang-orang. Ini agama, batasan-batasan yang dibuat, makanan-makanan yang dibuat. Sedangkan spiritual itu di dalamnya, kenyangnya, rasa kenyangnya, rasa enaknya. Nah, nabi-nabi atau pembawa-pembawa, orang-orang tercerahkan yang membawa makanan itu kokinya. Jadi banyak koki nih, sudah banyak dari beberapa ribu tahun nih, hingga sekarang ini sudah banyak koki yang tersebar ini. Jadi pembawa pesan atau pembawa makanannya itu koki. Jadi koki ini harus pinter, harus punya sifat cerdas, harus punya sifat dapat dipercaya, harus punya sifat amanah, harus punya sifat dapat menyampaikan dan sebagainya. Itu koki. Karena koki harus berskill gitu, untuk meramu beberapa racikan, beberapa masakan. Nah, agama juga seperti itu. Jadi ada yang meracik agar agama ini pas diterima oleh masyarakat di budaya itu, kebudayaan itu. Aku juga nggak menyalahkan hadirnya makanan, nggak menyalahkan hadirnya agama, dan memang malah mendukung hadirnya agama dan makanan, karena ya untuk belajar aja. Kita untuk belajar, saling berinteraksi. Misalkan Prabu ini sukanya makanan nasi goreng, kamu sukanya soto ayam, silakan. Tapi ya jangan menyalahkan kalau ada orang yang suka rawon tiba-tiba juga kenyang gitu, tiba-tiba juga mengalami spiritual. Jadi spiritual itu rasa kenyangnya. Dan ada juga loh teman-teman, orang
yang mencampur soto, mencampur rawon, mencampur nasi goreng itu diudek terus dimakan dan kenyang, ada juga. Jadi esensi kita berjalan itu bukan di makanannya sebenarnya. Makanan itu hanya untuk jalan menujunya. Tapi untuk kenyangnya ini setiap orang beda-beda nih. Bahkan ada orang tanpa makan pun bisa kenyang gitu. Kalau kita analogikan, tanpa agama pun dia bisa spiritual. Jadi harusnya agama itu pasti spiritual, tapi spiritual itu belum tentu agama, belum tentu menyangkut ke agama. Karena banyak orang juga yang tanpa agama pun dia spiritualis. Jadi berbeda ya. Ini secara pengertian istilah ya. Ning biasanya, tapi biasanya berbarengan biasanya. Misalkan katakanlah agama Kristen, tapi dia mendalami Kristen lebih dalam, akhirnya dia juga jadi spiritual juga, kenyang. Nah tapi kan untuk tadi kan ada celetukan dari Mas Hersu. Ya kalau makanan tapi nggak dimakan, cuman dilihat tok, diteorikan, nggak kenyang dong Prabu gitu kan tadi. Iya memang. Jadi kebanyakan orang sekarang itu belum pernah merasakan kenyang. Kenyang itu masih diteorikan sama orang-orang. Jadi udah ada piring nih. Mana nih? Ini nih, Prabu kebetulan di kamar ada piring. Nah, ini sudah ada piring nih. Ya cuma ditaruh gini, terus diteorikan. Soto itu enak, gini apa buat kenyang dan sebagainya. Misalkan ini soto ya. Ya cuma diteorikan gini aja. Orang-orang berdebat teorinya, berdebat makanannya, siapa yang paling benar, makanan mana yang paling benar, koki mana yang paling hebat, siapa yang paling hebat, Muhammad atau Siddhartha Gautama, misalkan seperti itu. Misalkan siapa yang paling hebat, Mahavira atau Yesus Kristus, misal ya. Orang-orang berteori dengan piringnya sendiri-sendiri, cuman dilihat gini aja, dilihat di depannya gini tanpa dimakan. Padahal spiritual itu ketika kamu mengenali isi ini, terus kamu memakan, kamu kenyang, itu spiritual. Jadi spiritual itu rasa kenyangnya, kayak gitu. Dan apa ya teman-teman ya? Pernah nggak mikir kalau koki itu, chef itu hanya menyediakan makanan terbaik versinya. Misalkan ya, Prabu ini chef di hotel salah satu hotel itu. Makanan atau masakan khas spesialku itu adalah rendang gitu. Rendang. Jadi dia tuh expert di rendang gitu. Chef ini expert di rendang. Dan enak memang rendangnya itu. Dan banyak orang kagum. Dan chefnya itu sebenarnya bukan apa ya, bukan mencari pengikut untuk ini ayo rendang, bukan gitu. Bukan dia ayo coba rendang, kamu pasti suka, kamu jadi bawahanku ya, jadi pengikutku ya, bukan kayak gitu sebenarnya. Para koki itu hanya memasak dan menyajikan makanan yang terbaik bagi dirinya, menurut dirinya. Nah yang salah adalah ketika para koki ini meninggal dunia, tidak di dunia, para penikmat rendang ini loh yang membuat rendang itu seperti paling enak sendiri. Rendang itu lebih enak daripada soto. Rendang itu lebih keren daripada nasi goreng misalnya kayak gitu. Padahal si koki ini nggak masalah itu. Si koki ini nggak masalah mau rendangnya dicap enak atau nggak enak, yang penting dia memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang menikmatinya. Dan setiap koki itu punya kode etik teman-teman, tidak saling menyalahkan. Contoh ya, si koki ini kan kita ibaratin sebagai nabi atau penyampai pesan makanan yang berupa agama, itu kita analogikan ya. Si koki ini misalkan sangat mahir di mie goreng misalkan.
membuat mie goreng. Tapi ada koki lagi itu ya sangat mahir tapi di bidang nasi goreng gitu. Tapi kode etik atau attitude para koki, antar koki itu tidak saling menyalahkan, tidak saling nyinyir gitu loh, tidak saling oh ini masakanku yang paling enak, enggak ini masakanku enggak gitu. Para koki itu hanya menyajikan apa yang terbaik menurut dirinya sendiri, dan alhamdulillahnya itu termaknai oleh banyak orang, ternikmati oleh banyak orang. Justru yang saling menyalahkan itu ya para penikmat yang di bawah itu, para penikmat masakan-masakan koki itu tadi, yang hanya diteorikan aja, yang hanya cuman ditaruh di depan gini aja. Itu kan sebenarnya aneh juga. Kenapa nggak kamu makan dan menjadi spiritual, menjadi rasa kenyang, rasa tentram, rasa macam-macam itu. Itu ya. Jadi jelas perbedaan agama dan spiritual itu apa. Kalau agama itu lebih ke makanannya, kalau spiritual itu ke rasa kenyangnya. Dan setiap makanan itu memiliki batasan, teman-teman. Memiliki banyak istilah, memiliki bumbu sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa menyalahkan bumbu-bumbu itu gitu loh. Kita nggak bisa menyalahkan bumbu itu. Contoh misalkan ya, misalkan ada sebuah masakan yang mengharuskan kita pakai jahe. Ya udah pakai jahe, nggak bisa diubah-ubah itu. Tata cara memasaknya, tata cara menuju kenyangnya, menuju rasa kenyangnya itu harus pakai jahe, diramu dan sebagainya. Akhirnya jadi makanan terus kita makan. Jadi kita nggak bisa keluar dari batasan itu. Karena kita memilih salah satu makanan. Kita nggak bisa memaksakan makanan yang tidak mengandung jahe, kita beri jahe. Jadi jelas batasannya. Kalau istilahnya tata cara ibadahnya itu jelas. Setiap agama itu jelas kayak gimana tata cara ibadahnya, dan tidak bisa saling menyalahkan gitu. Tidak bisa menikmati makananku itu dengan sholat, tapi ada orang yang menikmati makanannya dengan meditasi, terus kita menyalahkan orang-orang meditasi, atau orang-orang meditasi menyalahkan orang-orang yang sholat. Kan nggak gitu. Tujuan koki menciptakan atau meramu masakan itu kan bukan untuk saling menyalahkan sebenarnya, tapi apa caranya awakmu kenyang. Tapi kenyangnya itu nikmat gitu loh. Kenyang yang buat kamu nyaman. Jadi kamu nyamannya ini di makanan apa nih? Di makanan soto, di makanan nasi goreng, atau di makanan apa? Kan esensinya kenyang. Atau misalkan aku sebenarnya nyaman Prabu di makanan nasi goreng, tapi aku pengen nyoba deh makanan rawon itu kayak gimana. Ya silakan. Toh tujuannya bukan merusak makanan-makanan itu kan. Tujuannya kan ke diri kamu sendiri, tujuannya ke spiritual itu sendiri. Nah inilah alasan kenapa Toporoso itu bukan akun agama. Karena Toporoso itu bukan makanan. Toporoso rasa kenyangnya, spiritual itu tadi. Dan spiritual itu ada juga yang nggak perlu agama, nggak perlu label agama. Jadi dia bisa jalan tanpa agama. Wong rasa kenyang itu tidak hanya didapat dari makanan-makanan yang disajikan para koki. Bisa aja sesuatu yang lain. Kayak gitu. Nah, itu ya untuk dua hal itu ya, agama dan spiritual. Nah terus kesadaran apa itu? Kesadaran itu bisa keduanya, bisa di agama juga bisa di spiritual. Karena pada basicnya kesadaran itu gimana caranya kamu menyadari dirimu sendiri. Kesadaran itu justru membantumu
untuk mengenal lebih dalam agama atau spiritual. Karena agama itu fokusnya terlalu fokus nih di makanan. Dirinya sendiri itu tidak pernah dilihat, tidak pernah diamati. Maka kesadaran membantu orang-orang untuk mengamati dirinya sendiri. Habis itu termanifestasikan ke melihat makanan, bergerak, terus menjalani ibadah dan sebagainya. Spiritual juga sama. Banyak orang spiritual yang juga terjebak di rasa kenyangnya. Kalau orang agama mungkin ya ini terjebaknya di istilah-istilah, dogma-dogma atau banyak hal lah. Atau makanan itu harus seperti ini, terus bumbunya itu gini. Kadang terjebaknya di situ, lingkup itu. Tapi kalau spiritual terjebak juga ada di rasa kenyang juga. Rasa kenyang itu juga menjadi jebakan. Jebakannya apa? Kamu terlalu fokus ke rasa kenyang, akhirnya dirimu terlupakan. Padahal kan rasa kenyang itu kan tujuannya untuk apa sih? Ya untuk diri kita sendiri. Kebanyakan orang itu terjebaknya ya di situ. Jadi sudah merasa kenyang, sudah merasa nyaman, akhirnya dirinya terlupakan. Kayak gitu. Jadi antara spiritual dan agama itu juga ada jebakannya, jebakan egonya. Nah, kesadaran itu membantumu untuk melihat dengan jelas mana itu ego, mana itu kesadaran, mana itu pikiran, mana itu dan sebagainya, macam-macam. Gitu ya, teman-teman ya. Mas Bayu Kurniawan, info ngopi Mas, tempat ngopi biasanya Mas Brilian di mana? Kalau aku ngopi ya biasanya di Surabaya sih, di daerah Ngagel Surabaya. DM aja nanti tak kasih nomor WA ya. Mas bahas dejavu dong Mas, XTRD MNS. Ya dejavu itu dari apa? Terbukanya memori sel di dalam DNA. Itu ada penelitiannya, ada penelitiannya itu kalau untuk dejavu. Tapi ini beda konteks ya dengan live yang hari ini. Ya, untuk orang teman-teman yang baru gabung ya. Jadi kita membahas tentang bedanya spiritual, agama dan kesadaran. Kalau spiritual itu rasa kenyang, sedangkan agama itu makanannya. Bentuk-bentuk makanannya. Jadi setiap orang bisa nyaman memakan makanan masing-masing. Tapi ya tetap esensinya kekenyang. Nah, kalau kesadaran itu lebih ke keduanya bisa. Jadi kesadaran itu tools untuk membantumu untuk mengenali sebenarnya yang dicari itu bukan ini loh, yang dicari itu ini loh gitu. Itu sih. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk live hari ini? Kalau nggak ada tak cukupkan langsung. Soalnya tadi kan habis buat konten kan di warung, terus kepikiran kalau buat live. Ya udah buat live ya sekalian. Mas Hersu @hersu69. Lek terjebak ego itu kesadaran pikir lek. Pikiran, terjebak ego itu pikiran. Yang Mas Hersu bilang tadi. Gitu ya. Gimana? Apakah singkat saja live-nya hari ini? Hanya untuk menjelaskan gitu aja? Atau ada pertanyaan tentang ini, tentang topiknya nih? Dan kenapa Toporoso, tak ulang lagi ya, kenapa Toporoso kok bukan akun agama? Karena Toporoso itu bukan makanan, bukan akun makanan, tapi lebih ke akun rasa kenyangnya, spiritualnya. Kemarin itu ada followers yang tanya sih tentang kok bisa ya Prabu ya, apa pengalaman seorang spiritual A gitu
mirip-mirip dengan spiritual B, pengalaman spiritual yang B. Kok bisa gaduh ya, kok bisa nyambung ya? Ya karena kita berjalan di dimensi yang sama, di dimensi kenyang. Kalau kita bahas kenyang itu bahas apa sih? Kan nggak bahas banyak-banyak gitu. Yang bahas kenyang ini seputar-seputar itu. Jadi ketika ada orang spiritualis yang benar-benar spiritual saling bertemu, dia akan nyambung. Frekuensinya akan nyambung karena dia sudah pernah merasakan kenyang. Bukan berteori tentang makanan lagi gitu. Oke. Mas Klesuk @klesuk. Bang, mau tanya, kalau lagi meditasi selalu gelisah, kira-kira apa penghalangnya? Penghalangnya pikiran pasti. Apapun yang buat meditasi, entah itu gelisah, entah itu ngantuk dan sebagainya, itu dari pikiran. Oke. Gimana teman-teman? Dicukupkan? Sektor katanya Mas Hersu. Nah terus kalau beda gitu, itu apakah bisa saling beriringan bro, jalannya? Jadi antara spiritual, agama dan kesadaran itu saling beriringan, bisa saling beriringan. Jadi kamu memilih salah satu makanan nih, atau salah satu agama, misalkan nasi goreng gitu ya, agama nasi goreng atau makanan nasi goreng. Kamu dalami nasi gorengnya itu, kamu telusuri resep nasi goreng itu apa dan sebagainya. Terus habis itu kamu coba makan, spiritual kan. Makannya dengan sadar, dengan mengingat dirimu, iling dan waspodonya dipegang. Akhirnya otomatis ketiganya jalan, spiritual, agama dan kesadaran. Gitu Mas Klesuk, cara menetralkan pikiran untuk meditasi. Itu next session lah, atau DM Rabu aja lah. Soalnya ini membahas tentang istilah agama dan spiritual ya. Oke, lanjut. Ini mau ditutup kok banyak pertanyaan ini anak-anak ini manggil. Oke, halo Bang. Cara menyadari kesadaran murid itu seperti apa Bang? @izal ya. Oke. Untuk menyadari kesadaran itu sebenarnya perlu sadar gitu aja. Sulit ini membicarakan bagaimana kita cara menyadari nafas. Hanya sadari nafas aja ya. Jadi kesadaran murni itu bukan jauh di sana, tapi selalu di sini. Kamu pakai cara apapun itu kamu bisa mencapai kesadaran murni dan tidak sulit. Kamu sadar melihat live ini pun juga disebut kesadaran murni. Intinya kamu mengingat dirimu, ada dirimu yang melihat, ada dirimu yang membaca, ada dirimu yang mengetik pertanyaan. Itu sudah kesadaran murni dan itu sudah pencerahan. Jadi pencerahan itu nggak jauh-jauh sulit-sulit teman-teman. Ya cukup menyadari kondisi saat ini, itu yang disebut sebagai pencerahan. Ahmad Nizar, sholat itu sudah menjalani spiritual Mas? Ya tergantung sih. Kalau sholatnya masih nggak tenang, terus kamu nggak kayak gini. Misalkan di Islam, misalkan katakanlah Islam itu aku ibaratin sebagai nasi goreng gitu ya. Ini ya biar analoginya mudah teman-teman. Jadi aku nggak bahas agamanya, tapi aku bahas analoginya. Nasi goreng gitu ya. Terus sholat itu adalah salah satu bumbunya, bumbu nasi gorengnya. Misalkan bumbu nasi goreng itu apa biasanya? Telur misalkan ya. Nasi goreng kan butuh telur kan. Untuk menjadi nasi goreng kan butuh telur. Nah, telur itu kamu itu apa namanya? Kamu pahami, kamu pelajari telur itu kayak gimana, sholat itu kayak gimana, arti telur itu kayak gimana, arti sholat kayak gimana. Terus coba kamu pahami, coba kamu makan telurnya aja, gimana rasanya, tanpa harus memakan nasi goreng. Enak nggak rasanya dan sebagainya. Itu spiritual. Jadi sholat yang spiritual itu adalah ketika kita sudah merasakan rasa kenyangnya dari makan itu tadi, dari salah satu bumbunya. Oh ternyata telur aja itu kayak gini ya rasanya ya. Ternyata lebih nikmat kalau sholat itu dibungkus dengan makanan atau Islam. Misalkan kayak gitu ya. Ini
Prabu coba analogikan ya. Dan bukan Prabu menjelek-jelekkan sebuah agama ya. Justru Prabu malah seneng kalau ada agama, karena memang untuk belajar, lahan belajar, lahan mencari pengetahuan. Mas Andi Eka, kesadaran itu toolsnya agar bisa lebih dalam ke agama dan spiritual. Kok aku malah nggak tergantung ke agama, Mas, setelah belajar kesadaran? Ya tadi yang Prabu tadi ngomong kan, kalau memang rasa kenyang itu tidak harus didapat kamu dengan mencicipi atau memakan makanan. Kamu bisa kenyang tanpa makan juga bisa, hanya menggunakan alatnya, toolsnya itu. Ini kalau Prabu ibaratin ya, kesadaran itu tools. Jadi kita bisa kenyang tanpa agama, tanpa makanan ini. Kita bisa spiritual tanpa agama. Dan kita bisa spiritual juga dengan agama gitu. Itu terserah kalian ini. Jadi aku nggak mengajak kalian tidak beragama dan beragama ya. Itu terserah kalian. Terserah. Oke, lanjut ya. Aaron Tommy, jangan ditutup dulu bang, perlu bahas lagi nih. Nafas itu inti kesadaran. Asal kita tidak merasa kita yang bernafas, tapi ada diri di dalam yang naik turun ke nafas. Ini pengertian kesadaran ini. Maksudnya pengertian teknik sadar nafas ini yang diomong Mas Aaron Tommy. Yaitu nafas itu inti kesadaran, asal kita tidak merasa kita yang bernafas, tapi ada diri yang di dalamnya naik turun ke nafas. Ya oke. Jangan ditutup dulu mas katanya. Oke. Priakurus. Berarti dari ketiga topik yang dibahas live kali ini, poinnya adalah menempatkan kesadaran di antara spiritual dan agama. Begitupun sebaliknya, menempatkan agama dan spiritual dengan penuh kesadaran. Iya. Tiga serangkai ini sebenarnya kurang tepat kalau kita membunuh salah satu dari ketiga ini. Soalnya prosesnya itu, kita kenyang itu harusnya dengan makanan ya, harusnya. Dan kita sadar itu harusnya dengan tindakan kita makan, tindakan kita rasa kenyang itu. Kalau nggak ada itu, kesadaran itu nggak ada ya. Jadi aktivitas kita makan, aktivitas kita merasakan kenyang itu kan tujuannya untuk kita merasakan lebih tentang kesadaran. Kalau nggak ada itu ya nggak bisa. Gimana caranya kita merasakan atau mengalami kesadaran kalau kita tidak berkarya, bergerak di alam yang nyata ini gitu kan. Dan kalau menurutku, misalkan ada orang-orang yang aku nggak perlu makan Prabu, aku udah kenyang kok, aku nggak perlu agama Prabu, aku udah kenyang kok, nggak apa-apa, itu bener. Tapi kalau kamu sampaikan ke orang-orang yang masih ingin mendalami makanan, itu kan nggak tepat gitu. Contoh nih ya, misalkan Prabu ini lagi makan soto biar kenyang gitu. Terus tiba-tiba kamu datang, Prabu, wis nggak usah makan soto, kamu itu pasti kenyang. Karena yang penting itu bukan sotonya tapi kenyangnya. Gitu. Wis nggak usah makan soto. Itu kan nggak tepat. Bener, kamu benar gitu. Maksudnya rasa kenyang itu esensinya benar. Tapi ketika kamu membicarakan atau mengungkapkan ke orang yang masih berfokus di makanan, ya nggak tepat gitu. Jadi bingung orang itu. Ya aku pengen makan kok tetepan, malah debat sendiri. Akhirnya kamu terjebak di pengalamanmu sendiri. Oke, itu ya. Mas ini ada pertanyaan panjang sih dari Mas Hersu 69. Tapi Mas Hersu, kan anak-anak ini nggak banyak yang tahu Jawa. Coba ketik lagi tapi dalam bahasa Indonesia. Soalnya tak terjebak satu-satu kedawan, kepanjangan.
Oke Mas Harsu ya, coba ketik yang lebih sederhana dalam bahasa Indonesia biar orang-orang juga paham. Mas Andi Eka, tutup sahur ya Mas. Bukan pria kurus. Nah itu seringnya terjadi begitu Mas Prab. Iya. Ya apa ya, fenomena masyarakat kan macam-macam namanya. Ini kan masyarakat itu masih, kalau masyarakat Indonesia ya, masyarakat Indonesia itu masih tahap di agama, masih tahap di teori-teori agama. Kalau menurut pandanganku ya, ini pengalamanku ya dan menurutku ya, ini bisa jadi salah, bisa jadi benar, terserah. Ini hanya untuk referensi kalian aja untuk memandang nanti kalau misalkan ada fenomena-fenomena tertentu. Di luar negeri itu sudah spiritual, sudah memasuki rasa kenyang, mereka sudah praktek. Dan orang-orang luar negeri itu spiritual itu dijadikan meme. Malahan sudah sampai tahap itu. Kalian tahu meme nggak? Meme itu loh yang tulisannya meme, meme. Kayak guyonan-guyonan loh, komik-komik guyonan, gambar-gambar guyonan. Spiritual mereka itu sudah sampai guyonan. Berarti kan sudah spiritual, sudah paham sekali spiritual. Paham nggak maksudku? Maksudku gini loh. Kalau ada suatu hal yang sudah kita bisa guyonkan, sudah bisa kita bercandakan, sudah bisa kita meme-kan, itu sudah paham kita. Contoh ya, misalkan ada meme drama Korea gitu, terus kita ngakak gitu, kita ketawa ya. Berarti kan nyambung, berarti kamu itu mengalami drama Korea itu. Jadi nggak teori-teori aja. Jadi orang-orang yang nggak ngeh dengan meme-nya itu justru orang-orang yang belum mengalami meme-nya itu. Jadi di barat atau di area sana itu sudah mencapai spiritual, bahkan spiritualnya sudah disainskan, sudah diilmu pengetahuan kan, sudah dilogikkan. Kalau di sini itu masih agama dikit-dikit kafir gitu ya, misalkan dikit-dikit aku yang benar, kamu yang salah gitu-gitu, masih tahap sangat apa, stratanya itu masih kurang keren lah, menurutku kurang keren gitu. Ada makanan itu yang misalkan ya, ada makanan itu yang dianggap sesajen, misalkan agama kejawen gitu ya. Kan kalau kita mengacu ke pengertian analogi tadi itu, makanan itu kalau kita analogikan, spiritual itu rasa kenyang, agama itu makanannya, kesadaran itu ketika kamu menyadari kamu makan dan kamu kenyang, itu kesadaran. Nah kita balikkan lagi, Indonesia ini masih bertengkar masalah makanan. Makanan ini masih bertengkar ini masalah makanan. Dan beberapa orang malah membuat komunitas yang pengen negara ini itu menjadi satu makanan. Negara ini itu harus menjadi satu makanan, seperti zaman-zaman koki-koki dulu. Kan kalau Prabu ibaratin para nabi dan para tercerahkan yang membawa makanan itu koki. Jadi masih terpaku di situ, dan orang-orang Indonesia itu parahnya lagi itu makanannya itu nggak dimakan teman-teman, belum dimakan, masih diteorikan, masih di depannya terus diteorikan gitu. Jadi misalkan ini soto ya, itu masih diteorikan, oh soto ini kuahnya gini, terus dilihat orang lain, oh orang lain situ makanannya nasi goreng elek, nggak nyaman, makan nasi goreng itu nggak buat enak soto gini. Loh, padahal kamu belum makan loh. Kamu itu masih menteorikan, masih aromanya aja yang kamu alami, bukan makanannya. Aroma soto itu, oh enak, ini pasti makanan enak itu. Aroma nasi goreng itu enak, pasti nasi goreng ini enak. Yo kalau aromanya parfum ayo, misalkan aku kasih kamu apa, teletong sapi gitu, kotoran sapi, terus aku kasih parfum, itu kan juga enak baunya.
Orang-orang yang masih berteori itu orang-orang yang nanti akan terjebak sendiri gitu di pikirannya masing-masing. Seperti itu ya. Indonesia masih menyembah agama ya, hampir tepat. Olga, halo Olga. Mas Hersu 69. Jadi gini Mas. Nah, ini yang pertanyaan tadi ya. Kalau yang dibahas kesadaran di sini kan kesadaran pikiran. Suatu contoh ketika pikiran kita bergerak, kita tahu dan sadar bahwa pikiran itu berjalan, tapi tidak cukup seperti itu saja gitu kan. Mana nih lanjutannya nih? Besok pikiran itu akan kembali lagi. Jadi ya harus bisa disempurnakan Mas pikiran yang berjalan tadi ya. Nah, ini pertanyaannya Mas Hersu 69 ini mengacu ke pertanyaan kesadaran. Kalau dalam kesadaran teman-teman itu ada 3 hal yang perlu kita sadari. Kalau kita paksakan kesadaran itu kita kategorikan ya. Ada kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, sama kesadaran hati atau perasaan. Nah, yang dibahas Mas Hersu 69 ini kesadaran pikiran tadi, yang sekarang kita menyadari pikiran, terus besoknya tiba-tiba pikiran ada lagi, terus kita nggak sadar lagi dan sebagainya. Ada kesadaran yang lebih mudah daripada kesadaran pikiran, yaitu kesadaran tubuh. Jadi kalau memang kita belum terbiasa dan masih amburadul tentang kesadaran pikiran ya sadari aja tubuhmu, kesadaran tubuh. Kamu bergerak ini disadari, berjalan, kamu ngomong gini disadari, tanganmu gini-gini itu disadari. Itu. Jadi untuk mengkomplitkan atau menyempurnakan kesadaran itu harus mengalami 3 hal itu. Ya praktek kesadaran tubuh, ya praktek kesadaran pikiran, ya praktek kesadaran perasaan, emosi atau hati. Itu ya. Mas Aran Tommy. Betul Mas, masyarakat kita masih suka berdebat dan mencari pembenaran dalam kemelekatan yang ekstrim oleh doktrin kental ya. Masalahnya itu gini loh teman-teman. Kalau kita sekarang nggak cerdas, orang-orang mungkin sekitar 40-an orang yang sedang menonton ini, 35 orang yang sedang menonton ini tidak cerdas, maka kita akan menciptakan generasi-generasi yang tidak cerdas juga. Karena pendidikan pertama itu bukan di sekolah, tapi di orang tua. Kita kan calon-calon orang tua teman-teman. Kalau orang tuanya goblok ya anaknya goblok gitu loh. Kasarannya kayak gitu loh. Jadi ketika kamu itu harus paham bener-bener. Paham, misalkan ya, kalau kita itu pekerjaannya kan protes-protes ya. Pemerintah ini gimana sih? Harusnya itu gini loh. Kenapa kok gitu? Masyarakat itu gimana sih? Prap kok masih menyembah agama? Harusnya kan kesadaran dan spiritual gitu, dan sebagainya gitu. Kan kita masih bekerja memprotes, belum mengaktualkan. Coba diaktualkan dong di lingkup kecilmu, di lingkup keluargamu misal, lingkup pertemananmu dan sebagainya. Jadi kita yang tahu itu bukan justru protes kesana kemari, justru kita memberitahu ke orang-orang gitu. Kan itu maksudnya, kalau kita cuman protes kan masyarakat tetap seperti ini aja. Doktrinnya sama, seperti itu aja. Jadi kita perlu orang-orang yang memang pemahaman dan kecerdasannya mumpuni untuk memahami ini, akhirnya kita sebarkan ke yang lain gitu. Kan tujuannya live ini kan juga gitu kan. Ya moga-moga bermanfaat gitu kan. Moga-moga kamu juga dapat dapat manfaatnya gitu kan. Mas Hersu 69, nggak cukup Mas, nggak cukup Mas kalau nggak cukup Mas, hanya sedikit kalau nulis di sini. Oh iya ya, jujur aja. Oke, Mas Prab mau tanya, kalau puasa itu ada hubungannya dan efek tidak dengan ketiga topik itu? Mas Andresa Putra tanya kalau puasa itu ada hubungan dan efeknya untuk ketiganya itu. Ya ada. Apa ya kalau metode?
Gini deh. Tirakat atau riado atau puasa atau apapun itu yang untuk latihan itu sendoknya. Jadi ketika kamu makan ini ya, makan ini kan ada makanan tuh di sini. Kamu ini masih menteorikan agama makanan ini. Nah, kamu itu perlu perantara untuk makanan ini masuk ke sini kan, iya. Nah, perantara itu adalah metode meditasi. Entah itu metode meditasi puasa, tirakat, terus mute, Senin Kemis dan sebagainya, macam-macam banyak metode. Jadi orang-orang itu ada yang muluk, ada yang pakai tangan, muluk itu ya, bahasa Jawanya muluk pakai tangan. Ada yang pakai sendok, ada yang pakai garpu, ada yang pakai centong nasi gitu. Itu alatnya itu dari metode meditasi. Itu alatnya. Jadi kalau nggak ada puasa dan nggak ada tirakat itu nggak ada kenyang. Karena kita masih menteorikan aja. Seperti itu, Mas Andrea. Jadi sangat berpengaruh itu. Bukan pria kurus, bahkan menyadari bahwa diri belum sadar, mungkin bagian dari kesadaran itu sendiri. Iya, karena kesadaran itu menyadari apapun yang terjadi di dirimu, bahkan saat dirimu tidak sadar. Mas Andi Eka, Mas rekomendasi buku untuk mendidik anak dengan kesadaran ada nggak? Ada di IG Ozao ya, Ozao Official. Itu Prabu ada buku namanya Consciousness Parenting. Jadi gimana kita jadi orang tua menyadarkan anak itu ada. Harganya 89.000 di Tokopedia-nya Toporoso. Okay? Mas Hersu, tidak ada jalan keluar kecuali jalan ke dalam. Anjay, mantap. Apa ada pertanyaan lagi nih? Oke. Ed Farid Al-Azhar. Mas Prabu, kalau kita telah mengalami marah atau sedih, tapi setelah perasaan itu berlalu, kita merenungi hal tersebut, apakah itu disebut juga dengan kesadaran? Iya, itu disebut dengan kesadaran. Yang penting kamu menyadari dirimu, itu aja. Jadi kalau di Toporoso itu kan metodenya gini sih, melakukan pengamatan kan, menyaksikan menjadi subjek gitu kan. Otomatis ketika marah dan sedih datang itu kita tidak menunggu kesedihan dan kemarahan itu hilang dulu baru kita menyadarinya. Tapi di saat itu kita menyadarinya. Itu metode yang dibawa Toporoso. Tapi sama sebenarnya, ketika kamu marah dan sedih itu datang terus berlalu, akhirnya kamu menyadari dirimu tadi itu sedih, kamu menyadari ada rasa penyesalan saat sedih dan sebagainya, itu sama juga kesadaran. Jadi kan kalau aku kan menurutku kan langsung di include semua gitu loh. Ketika kamu menyadari kondisi saat ini, otomatis kondisi yang akan datang pun juga kamu sadar. Nah, tapi kan kalau di kasusnya pertanyaannya Mas Farid ini, itu kan dia setelah sedih dan marah itu baru dia sadar, nggak apa-apa juga, sama aja itu ya. Anak bodoh, berada pada keluarga yang sangat kental dalam beragama, apakah termasuk tantangan yang berat? Tantangannya itu bukan dari keluarganya, dari pikiranmu sendiri. Jadi orang lain itu sebenarnya hanyalah orang lain gitu. Apa membahasakannya?
Orang lain itu hanyalah orang lain. Jadi terserah mau dia ngelakuin apapun dan sebagainya, tapi kan yang berat itu di sini, di pikiran. Makanya kesadaran pikiran itu kesadaran yang perlu praktek paling lama lah menurutku, kalau menurutku, dan sampai saat ini pun juga masih praktek kesadaran pikiran. Jadi tantangan besar, iya tantangan besar, tapi tantangan besar di pikiranmu sendiri. Jadi ya apa caranya kamu mengolah pikiranmu agar kamu bahagia pun juga keluargamu bahagia. Jadi kan kita itu benar teman-teman, untuk bebas bahagia itu benar, tapi nggak tepat kalau kita merusak kebebasan membahagiakan orang lain. Itu ya. Muhammad Hamimi, punten mas, punten mau tanya bang, apakah dalam spiritual itu ada tingkatannya? Kalau ada, puncak tertinggi spiritual itu yang kayak gimana ya? Nah ini sudah dibahas mas Muhammad Hamimi di uploadan uploadan YouTube terbaru Toporoso. Nanti kamu cek di situ. Jadi aku, Mas Jojo sama Mas Fajar kemarin tuh buat live membahas puncak spiritual. Nah itu nanti bisa cek di YouTube-nya ya Mas Hamimi. Mas Arantomi, kesadaran itu yang paling banyak tamu-tamu yang selalu datang dan pergi. Kadang lucu ketika kesadaran kita didatangi oleh tamu-tamu rasa dalam posisi kita mengamati tamu-tamu kesadaran itu. Kalau menurutku itu kesadaran itu jalan yang mengasihkan. Karena kalau kamu menemukan kaku atau keseriusan di kesadaran, itu berarti bukan kesadaran. Karena kesadaran itu sifatnya itu kalau kita bermain, kita relaksasi ya, misalkan di gunung atau di lembah-lembah, itu kan kita nggak tegang, kita kan nggak serius pada dasarnya. Masa kita serius banget nih ke gunung mengamati menikmati pemandangan itu serius banget? Enggak. Menikmatinya itu dengan santai. Jadi kesadaran itu hal yang santai sebenarnya, hal yang bermain, hal yang sukacita. Ya karena kita terbiasa dengan pikiran yang tegang, akhirnya kita memahami kesadaran itu sangat serius gitu. Sangat gitu. Sangat takut padahal enggak gitu. Padahal yang ini ya biasa sebenarnya. Matur suwun Mas Prab. Iya, siap sama. Mas Andi Adyar. Apakah itu termasuk kesadaran ketika kita mengamati seluruh tubuh dari dalam? Terima kasih Mas Prabu. Iya, itu juga disebut sebagai kesadaran. Yang tadi kita sempat singgung ya, bahwa kesadaran itu ada 3 hal. Ya, kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, sama kesadaran hati. Nah, yang dimaksud Mas Andi ini kesadaran tubuh. Kesadaran yang sangat paling mudah sebenarnya. Paling mudah loh kesadaran tubuh itu. Soalnya wujud. Nyata ini. Kamu mengamati tanganmu ini kan nyata. Bisa kamu lihat dengan mata ini. Coba kamu mengamati pikiran ini susah kan? Karena belum wujud. Nggak wujud pikiran. Apalagi hati. Rasa-rasa halus yang hadir di dalam hati kan sangat halus juga itu. Jadi pikiran itu adalah rasa kasar hitungannya. Jadi sesuatu yang tidak wujud yang kasar. Tapi kalau yang ada di hati yang halus. Ya gimana kita menyadari yang halus kalau yang kasar aja kita sulit gitu ya. Jadi sadari yang kasar itu. Jadi stepnya memang tubuh, pikiran, terus hati gitu. Stepnya. Janjane bisa dilakukan bebarengan janjane. Gitu ya teman-teman. Jadi
kesimpulannya adalah ini boleh masuk kesimpulan nggak ini? 11:30. Oh, ini ada pertanyaan. Mas Aran Tommy, Bang, bisa dijelaskan kesadaran dalam bentuk diri kita bercinta dengan rasa kita? Oh, maksudnya kesadaran hati itu ya, Mas Aran Tommy. Kalau kesadaran hati ini Prabu sulit ini menjelaskannya. Kenapa? Karena kesadaran hati itu masuk ke rasa. Jadi Prabu ini mencoba menjelaskan rasa manis akhirnya ini. Ini sulit kan kalau menjelaskan rasa manis atau warna merah itu. Gimana cara menjelaskan warna merah? Jadi hati itu kan menguasai sifat ya. Rasa itu kan sifat, kata sifat. Jadi kan kalau kenyang gitu kan kita juga sulit ya menjelaskannya. Nah, maksudnya gini, kesadaran hati itu adalah kamu itu jangan terjebak di rasa-rasa itu tadi. Jangan hanyut di rasa-rasa itu tadi, tapi kamu mengamati rasa-rasa itu tadi. Iya, kalau rasanya tenang enak ya. Yang hadir rasa tenang, rasa bahagia. Coba rasanya amarah, rasa dendam, atau rasa kebencian itu, atau cinta yang benci. Itu kan kalau kita hanyut itu juga nggak baik juga. Makanya kesadaran itu membatasi bahwa jangan sampai hanyut kamu. Tapi kan kita hanyut itu karena kita melihat yang di luar itu. Kita hanyut itu karena kita melihat yang di luar. Kita nggak menyadari atau nggak ingat yang diri kita. Katakanlah kalau rasa-rasa itu objek-objek luar ya. Misalkan rasa benci itu HP ini, atau rasa bahagia itu piring, rasa sedih itu sendok gitu kan. Kan kita itu terlalu fokus di luar itu tanpa menyadari siapa yang mengamati sedari tadi. Justru diri kita itu bukan ini, bukan rasa-rasa yang ada di luar, tapi ya yang mengamati ini. Seperti itu ya. Mas Imam Bilqis, Prabu, kalau ruh itu apa dalam bahasan kesadaran, Prabu? Melewati alam-alam tinggi seperti terbang, itu apakah termasuk pikiran? Sebenarnya kesadaran itu jarang sih membahas ruh. Yang membahas ruh itu agama. Tapi ya nggak apa-apa sih, maksudnya kita bahas dikit. Kalau aku boleh. Ini menurutku ya, aku boleh mengistilahkan itu ruh itu adalah kita yang mengamati, subjeknya. Jadi gini nih. Kalau di agama atau di beberapa ajaran spiritual, walaupun di beberapa ajaran spiritual itu tidak membahas ruh juga, tapi ada sebagian banyak bahasan ruh juga di spiritual. Kalau di diri manusia itu ada 3 biasanya, ada jasad, jiwa, sama ruh gitu ya. Ada tubuh, jiwa, sama ruh. Nah, yang aku maksud di Toporoso itu sebagai pengamat atau subjek itu ruhnya. Jadi ruh itu hanya mengawasi dan mengamati. Nah, jiwanya itu siapa? Jiwanya itu ego-egonya. Penjelawantahan. Apa penjelawantahan? Gerakan-gerakan yang mencapai objek. Itu jiwa. Nah, sedangkan tubuh itu objeknya, objek yang nyatanya. Jadi gitu ya. Nah, terus pertanyaan balik ke pertanyaan Mas Imam itu tadi. Apakah nanti melewati alam-alam tinggi seperti terbang dan sebagainya itu? Nggak bisa dikatakan kayak gitu sih, Mas.
Soalnya yang mengalami hal-hal itu ya jiwa, bukan ruh ya. Kalau secara keilmuan spiritual ya, atau keilmuan mewedar 3 entitas manusia tadi ya, jasad, jiwa, dan ruh itu tadi ya. Yang bisa kemana-mana itu jiwa, atau sukmo lah yang ngarani, atau atma, atau apapun lah sebutannya. Prabu nggak terlalu hafal sebutannya. Makanya ada istilah itu, keilmuan itu rogo sukmo. Sukmonya, jiwanya yang keliaran, ruhnya tetap di dalam, ruhnya tetap mengawasi, mengamati. Dan kalau boleh dikatakan ya Mas Imam ya, ruh itu ada di mana sih? Ruh itu kan nggak hanya ada di dalam sini. Kan bayangan kita itu ruh itu kayak air gitu ya. Kalau mengisi gelas yang bentuknya bundar itu terisi bundar. Kalau gelas yang itu kan analogi pikiran kita ya. Sedangkan ruh itu ya juga ada di sini. Ada di sini. Selain di sini juga ada di sini. Apa kalau secara istilah itu daya-daya semesta? Ya di sini ini ruh ini. Gitu ya. Itu kalau boleh Prabu istilahkan ya, itu soalnya istilah, tetap istilah. Cuman kan istilah karena kita pengen belajar bareng ya, makanya kita perlu istilah-istilah itu. @ii_ali7. Sejatinya rasa itu apa bang? Ini juga bisa pernah dibahas di YouTube-nya Toporoso yang terbaru sama Mas Cucu sama Mas Fajar tadi. Mas Hamimi, menurut saya tentang rasa nggak bisa dijelaskan secara utuh bang, mohon koreksinya. Iya, memang kita nggak bisa menjelaskan rasa manis, rasa dan sebagainya ya. Pompai, Ingsun kah mas? Bisa dibilang itu istilah lain ya dari sang. Sebenarnya kan kalau di beberapa spiritual juga ya, pada aliran spiritual juga, itu ruh itu juga dibagi dong. Maksudnya saking kita sulit mendeskripsikan. Jadi ruh itu dibagi, ada ruh ini gitu. Kalau Prabu mah langsung potong semua ruh itu. Maksudnya ruh itu ini gitu aja wis. Enggak usah panjang-panjang dan itu kalau Prabu ya. Karena aku kan ambil mudahnya. Ya supaya kita paham gitu aja. Untuk istilah-istilah kan bisa belajar sendiri nanti. Mas Arantomi, mungkin bisa disimpulkan pada posisi kesadaran tidak lagi ada label pada bentukan apapun. Kita hanya mengamati tanpa merasai lagi ya. Bisa disimpulkan seperti itu kalau mau dibahasakan ya. Tapi ya sulit juga ya kalau ada orang pintar bahasa tapi nggak mengalami ya. Mas Andi, ruh itu apa seperti daya hidup? Ya itu tadi yang aku. Ini secara istilah ya teman-teman ya. Soalnya ada banyak keilmuan yang membahas ruh dan daya hidup itu macam-macam. Jadi jangan terpaku di pakemku aja. Ini menurutku dan pengalamanku. Kan kita kan bukan guru dan murid ya. Kalau aku guru mungkin A ya A gitu kan. Nah berhubung aku bukan guru ya bisa A itu iso A aksen, bisa A pangkat 2, bisa macam-macam. Oh gitu ya teman-teman ya. Dapat dicukupkan ya. Nah jadi kesimpulannya nih, ini tadi pertanyaan teman-teman akhir ini agak melenceng tentang bahasan topiknya. Ya mungkin berhubung ruh, jiwa, dan jasad itu nyambung dengan topik ini. Maksudnya nyambung dengan spiritual dan agama kan, di situ kan juga ada ruh, jiwa, dan jasad gitu ya. Jadi kesimpulannya itu adalah berbeda ternyata. Secara istilah dan secara pengertian itu spiritual, agama, dan kesadaran itu berbeda. Agama itu kalau kita bisa analogikan itu adalah makanannya. Dan tentunya makanan itu juga dibuat dari peraciknya. Peracik makanan itu si koki-kokinya. Koki bernama Siddhartha Gautama misalkan.
koki bernama Muhammad, misalkan koki bernama macam-macam, dan banyak koki di dunia ini. Nggak hanya satu koki ini paling benar, nggak hanya itu. Karena perlu tadi kan dijelaskan bahwa setiap koki itu punya kode etik yang tidak bisa kita saling menyalahkan satu dengan lain. Itu kalau agama. Kalau spiritual apa? Spiritual itu rasa kenyangnya, rasa nyamannya, rasa enaknya, rasa di lidah nih loh, manis atau enggak dan sebagainya, itu spiritualnya. Lebih ke kita sudah mencoba makanannya terus kita merasakan. Nah, sedangkan kesadaran itu di keduanya. Jadi bisa di agama juga bisa di spiritual gitu. Karena memang kesadaran itu menyadari diri kita sendiri, diri kita yang sedang makan, diri kita yang sedang menaikkan makanan ke sendok dan sebagainya, terus diri kita yang kenyang, itu dibantu oleh kesadaran gitu ya. Oke, bisa disebutkan ya teman-teman ya. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa di DM aja ya. Karena keterbatasan waktu, dan juga nanti kalau pertanyaannya nyimpang-nyimpang kemana kan juga kebanyakan itu ya, kebanyakan perluasan topik nanti jadi. Oke, terima kasih teman-teman ya yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersenang-senang ya. Jangan lupa bersenang-senang, itu penting banget. Karena orang yang tidak bisa bersenang-senang itu buat apa hidup kalau nggak bisa bersenang-senang, ya kan? Ojo ngerungsunge ta, ojo kemerungsunge ta. Oke. Selalu bahagia, tetap sehat selalu ya. Ya udah, Prabu tutup ya. Terima kasih, rahayu semuanya. Salam damai bagi semesta.